Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ala Putri. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Hayati, Nanda Sherlina Rismawati, Seva Mitatina Syafira Nanda, dan saya sendiri Wahyu Ala Putri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nutrisi pada ibu menyusui atau ibu nifas. Sebelumnya kami memohon maaf karena video ini diambil pada saat pandemi COVID-19. Jadi kelompok kami tidak bisa melakukan satuan acara penyuluhan pada ibu menyusui secara umum. Apa aja sih yang wajib dikonsumsi untuk ibu menyusui? Nah, sebagai ibu yang baru melahirkan, tak heran bila perhatian ibu sepenuhnya diberikan pada si buah hati. Sampai-sampai ibu lupa dengan kondisi ibu sendiri. Padahal setelah melahirkan masih ada tugas berat menanti ibu, yaitu menyusui si kecil yang membutuhkan kesehatan yang prima, serta kalori lebih banyak lagi ketimbang di masa hamil. Salah satu keberhasilan ibu menyusui sangat ditentukan oleh pola makan, baik di masa hamil maupun setelah melahirkan, agar ASI ibu terjamin kualitas maupun kuantitasnya. Makanan bergizi tinggi dan seimbang perlu dikonsumsi, seperti karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, air, dan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh selama menyusui. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, selain mutu ASI dan kesehatan ibu terganggu, juga akan mempengaruhi jangka waktu ibu dalam memproduksi ASI. Beberapa penelitian memberikan bahwa ibu dengan gizi yang baik umumnya mampu menyusui bayi selama 6 bulan. Sebaliknya, pada ibu yang gizinya kurang baik menyusui bayinya dalam jangka waktu selama itu, bahkan tak jarang air susunya tidak keluar. Mengingat pentingnya ASI pada tumbuh kembang si kecil di masa awal kehidupan, ada baiknya bila ibu mengupayakan agar ASI yang bermutu baik dapat diberikan pada si kecil seoptimal mungkin. Caranya, di sini saya akan memberikan caranya. Dengan cara mengoptimalkan ASI lewat makanan bergizi. Berikut aneka menu dan resep praktis yang tepat untuk ibu menyusui. Tak hanya itu, juga akan dibagikan kiat-kiat khusus tentang cara tepat menurunkan berat badan setelah melahirkan tanpa harus dilakukan diet ketat yang dampaknya tentu tak baik untuk ibu menyusui. Gizi yang baik sama pentingnya bagi wanita hamil maupun menyusui. Berikut 3 alasan mengapa nutrisi yang baik sangat berguna bagi Anda, yaitu yang pertama, produksi ASI membutuhkan banyak energi. Dalam hal gizi, kebutuhan bayi menyusui jauh lebih banyak dibandingkan masa dalam kandungan. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan bayi yang sangat cepat. Pada 4 bulan pertama, berat badan seorang bayi menjadi 2 kali lipat dibanding berat setelah 9 bulan dalam kandungan. Dibutuhkan produksi ASI sangat banyak untuk mendukung pertumbuhan bayi tersebut. Menyusui selama 1 bulan memerlukan kalori sama banyak masa kehamilan. Yang kedua yaitu nutrisi yang baik, mengoptimalkan kualitas kuantitas air susu ibu. Kekurangan nutrisi menyebabkan produksi ASI menurun. Asupan vitamin yang kronis selama hamil akan menghasilkan air susu yang juga rendah nutrisi esensial. Protein-protein penting yang membantu mencegah infeksi pun akan berkurang jumlahnya. Yang ketiga, nutrisi yang baik membantu melindungi kesehatan Anda. Apabila makanan tidak memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, maka tubuh Anda pun menjadi sangat rentan terhadap kekurangan gizi. Sekalipun asupan mineral rendah cenderung tidak menurunkan kandungan mineral dalam air susu. Tubuh adalah yang akan kekurangan karena harus mengkonsumsi asupan rendah. Pendidikan gizi bagi ibu menyusui. 1. Buatlah step gigitan makanan-makanan yang bermanfaat untuk menghasilkan susu yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan mempercepat kondisi setelah melahirkan. 2. Semua kalori tidak diciptakan setara. Memilih makanan yang mengandung kalori sesuai dengan kebutuhan. 3. Jika Anda kelaparan, maka bayi Anda akan kelaparan juga. 4. Jadilah ahli efisiensi. Memilih makanan yang bergizi tidak harus mahal, yang terpenting sesuai dengan kebutuhan nutrisi selama laktasi. 5. Karbohidrat adalah isu kompleks.
6. Yang manis tidak ada manfaatnya bahkan menimbulkan masalah. 7. Makanan yang alami, makanan olahan biasanya banyak kehilangan nilai gizi air susu. 8. Buatlah kebiasaan makanan yang baik sebagai kebiasaan keluarga. A. Kalori. Kebutuhan kalori pada masa menyusui jauh lebih besar daripada waktu hamil. Pada umumnya, wanita menyusui memerlukan tambahan 500 kalori di atas. Kebutuhan ini akan jauh lebih banyak lagi apabila Anda menyusui bayi kembar. Sekalipun tubuh Anda menyimpan banyak lemak pada waktu hamil, simpanan tersebut tidak akan mencukupi seluruh kebutuhan kalori. Sisanya harus didapatkan dari makanan. Bila menyusui selama 3 bulan atau berat Anda di bawah berat badan ideal, maka asupan kalori harus lebih banyak lagi. B. Protein. Untuk memenuhi kebutuhan protein selama menyusui, setiap hari Anda harus mengkonsumsi 65 gram protein selama 2 bulan. Beberapa penyelidikan menyebutkan kebutuhan protein selama menyusui bahkan lebih besar dari angka-angka tadi. Apabila Anda kurang mengkonsumsi protein, maka produksi air susu pun akan berkurang. Cadangan protein dalam tubuh juga akan berkurang. Bahan makanan sebagai sumber protein kualitas tinggi adalah ikan, seafood, unggas, daging sapi, daging domba, hati, dan telur. Sumber lain adalah semua jenis kacang dan sereal. Susu dan produk olahannya seperti keju dan yogurt juga kaya akan protein. C. DHA. Asam lemak docosahexaenoat atau DHA sangat penting bagi perkembangan daya lihat dan mental pada bayi. Asupan DHA berpengaruh langsung pada kandungan DHA dalam air susu ibu. Para ahli riset telah menemukan hubungan erat antara kandungan DHA dalam ASI dengan daya lihat bayi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan SAP mengenai vitamin dan mineral. Kandungan vitamin dalam air susu ibu mencerminkan kandungan vitamin dalam makanan ibu. Kecukupan mineral dari bayi yang disusui sangat tergantung pada air susu ibunya. Jadi, kebutuhan vitamin dan mineral wanita menyusui lebih tinggi daripada kebutuhan pada wanita normal, yaitu vitamin A, vitamin B6+, vitamin D, asam folat, kalsium, dan seng sangat amat diperlukan pada masa menyusui. Jadi, vitamin dan mineral sangat penting untuk membantu menutrisi air susu ibu. Jadi, ibu diwajibkan mengonsumsi vitamin dan mineral secara rutin dalam asupan makanannya. Yang selanjutnya adalah vitamin A. Vitamin A sangat penting bagi kesehatan kulit, kelenjar, serta fungsi mata. Sekalipun pada waktu lahir, bayi memiliki simpanan vitamin A. Namun, ASI tetap menjadi sumber penting bagi vitamin A dan koroten atau zat gizi yang banyak terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Penyelidikan menunjukkan bahwa koroten dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi. Wanita menyusui yang berusia 19 tahun atau 19 tahun ke atas dianjurkan untuk mengonsumsi 1.300 mikrogram vitamin A per hari. Berdasarkan manfaat-manfaat ini, Anda dapat menggunakan suplemen nutrisi yang banyak mengandung beta-karoten dan karotenoid lain sebagai sumber vitamin A. Contohnya, hati, telur, keju itu merupakan sumber-sumber vitamin A yang sangat baik dikonsumsi. Vitamin A juga terdapat dalam berkaroten serta karotenoid lainnya. S26 Mama diperkaya dengan karotenoid alami dan Materna diperkaya dengan beta-karoten. Jadi vitamin A ini dapat dikonsumsi secara sehari-hari melalui makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin A. Contohnya buah, sayur, hati, telur, dan keju. Yang selanjutnya adalah vitamin B6. Vitamin B6 ini membantu penyerapan protein dan meningkatkan fungsi saraf.
Oleh karena kebutuhan vitamin meningkat pada saat menyusui, ibu menyusui lebih banyak memerlukan vitamin B6. Asupan BB6 sebesar 2 mg dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui. Vitamin B6 yang baik dapat diperoleh melalui makanan yang mengandung daging, hati, kacang-kacangan, dan kentang. Yang selanjutnya adalah vitamin D. Vitamin D ini sangat baik untuk pembentukan tulang. Selain itu, vitamin D juga bagus untuk penyerapan kalsium. Walaupun vitamin D dibutuhkan sama seperti biasa, namun pada ibu menyusui dianjurkan paling tidak per harinya mengonsumsi vitamin D sebanyak 5 mikrogram. Bila ibu hanya mengonsumsi sedikit vitamin D atau hanya menerima sedikit vitamin D, maka bayi juga akan menerima sedikit vitamin D. Dan sedikitnya vitamin D ini dapat menyebabkan sakit rickettsia, yaitu salah satu penyakit yang menyerang tulang pada bayi. Vitamin D dapat diperoleh dari ikan, hati, dan kuning telur. Maka ibu sangat dianjurkan untuk banyak mengonsumsi vitamin D agar kebutuhan vitamin D pada bayi terpenuhi. Asam folat. Asam folat sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel secara normal. Wanita menyusui harus mengonsumsi 500 mcg asam folat setiap hari. Asam folat banyak terdapat dalam hati dan sayur warna hijau, jeruk dan semangka. Akan tetapi, karena belum diketahui secara pasti berapa banyak asam folat dalam makanan yang dapat diserap, Anda perlu mengonsumsi suplemen, vitamin atau susu untuk menjamin asupan memadai. Kalsium. Kalsium membantu pertumbuhan tulang dan gigi, serta meningkatkan fungsi otot dan saraf. Kebutuhan kalsium selama menyusui tidak meningkat, tetapi asupan harinya harus terjamin. Wanita menyusui selama 19 tahun ke atas harus mengonsumsi 1000 mg kalsium per hari. Bila asupan kalsium dari makanan tidak mencukupi secara alami, ASI akan mengambil fraktur atau patah tulang. Susu dari produk olahannya, ikan salmon dan sarden betulang, serta bayam adalah sumber kalsium yang baik. Akan tetapi, sekalipun Anda banyak mengonsumsi makanan berkalori tinggi, belum kalsium Anda terpenuhi. Dalam hal ini, Anda tetap membutuhkan suplemen seng. Lebih dari 100 mg zinc yang terlibat dalam perencanaan dan metabolisme memerlukan seng. ASI rendah seng akan mengganggu selera makan dan pertumbuhan bayi. Asupan nutrisi harinya sebesar 12 mg dianjurkan bagi wanita menyusui berusia 19 tahun ke atas. Seafood, hati dan daging banyak mengandung seng. Beberapa studi menunjukkan wanita menyusui justru mengonsumsi seng kurang dari kecukupan gizi yang dianjurkan. Oleh karena itu, penggunaan suplemen dapat membantu. Dampak kekurangan gizi pada ibu menyusui. Kekurangan gizi pada ibu menyusui menimbulkan gangguan kesehatan pada ibu dan bayinya. Gangguan pada bayi meliputi proses tumbang anak, bayi mudah sakit, mudah terkena infeksi, kekurangan zat-zat esensial, menimbulkan gangguan pada mata ataupun tulang.